Oh, 5 kilo ya? Oh, yang saya sendiri belum pernah nimbang teman-teman ya. Ternyata informasi dari yang punya itu sekitar 5 kilo. Jadi luar biasa besarnya ya. Dan ikan bawal ini adalah ikan pemakan daging ya. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mr. TJ di channel Serba Serbi Pro. Oke, kali ini saya akan berkunjung ke rumah teman saya untuk melihat koleksi ikan bawalnya. Itu sekitar kurang lebih berapa tahun ya, 7 tahun lah, 10 tahun. Itu ukurannya kurang lebih 3,5 kilo. Jadi ikan bawal yang panjenengan biasanya dibeli di pasar-pasar itu hanya seukuran 1 kilo itu dapat 4. Kalau ini 3,5 kilo ya teman-teman. Jadi wujudnya seperti apa nanti bisa dilihat ya teman-teman. Wujudnya ikan bawal yang sudah berusia sekitar 10 tahun dan bobotnya itu sekitar 3,5 kilo. Jadi simak terus, ikuti terus. Yang baru bergabung silahkan like, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain agar mendapatkan info dari channel saya ya teman-teman. Oke, simak terus ya. Nah, jadi itu penampakannya ikan bawal itu milik teman saya, itu sekitar usia 10 tahun, itu kurang lebih ukuran bobotnya 3,5 kilo. Itu wujudnya seperti itu teman-teman ya. Nah, terus ini kebetulan kolamnya itu keruh ya, karena dari pohon ini. Nah, dari pohon jambu. Terus kemudian daunnya jatuh ke sini karena kolamnya di kedalamannya itu sekitar 40 sentinan atau 30 ini. Itu mengakibatkan kolamnya ini keruh. Terus kemudian kenapa bisa hidup di kolam yang sedangkal ini ikan sebesar itu? Itu karena ada aeratornya di sana. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, di situ ada aerator yang berfungsi untuk menambah oksigen yang berada ikan yang berada di kolam yang dangkal ini. Nah, ketika kendalanya itu ketika aerator listrik padam, aerator mati, ini bisa kehabisan oksigen ya teman-teman. Nah, itu berakibat fatal bagi ikan yang berada di kolam yang dangkal ini. Jadi ini terus aeratornya terus mengalir seperti itu. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, saya dari kejauhan kolamnya sekitar hanya sebesar ini. Nah, itu bisa untuk habitat ikan bawal itu bisa bertahan hidup. Jadi itu bisa dibuat pengalaman teman-teman. Itu ketika budidaya ikan itu yang terpenting adalah kadar oksigen yang berada di dalam air. Nah, itu bisa dimodifikasi seperti itu. Harus air mengalir. Gak patek ketok teman-teman. Nah, kui. Ini ada 2 ekor ya. 2 ekor. Nah, bisa dilihat ya itu. Nah, itu 2 ekor dan ini tidak saling berkelahi ya, tidak berkelahi itu karena dari kecil, itu dari usia mungkin kurang lebih itu 6 bulan atau berapa, itu hanya sebesar telapak tangan, itu sudah sebesar itu teman-teman, bisa dilihat. Nah, itu ikan bawal usia 10 tahun dan ini tidak dijual, diperjualbelikan, ini hanya untuk koleksi teman saya katanya ya. Nah, ini hoki buat dia. Loro lah. Oh, 5 kilo ya? Oh, yang saya sendiri belum pernah nimbang teman-teman ya. Ternyata informasi dari yang punya itu sekitar 5 kilo. Jadi luar biasa besarnya ya. Dan ikan bawal ini adalah ikan pemakan daging ya. Predator juga, ikan termasuk yang tergolong predator, termasuk ikan toman ya nanti.
itu juga ikan predator, dan ini bisa sebesar itu. Ditaruh kolam ini itu hanya sebesar telapak tangan, dan sekarang sebesar itu ya teman-teman, bisa dilihat. Nah itu sekitar 5 kilo, maaf tadi saya bilang itu 3,5 kilo. Ternyata informasinya dari teman saya itu bobotnya mencapai 5 kilo. Wah, keren ya. Nah, di situ juga ada ikan guramenya yang sudah kira-kira berusia berapa ya itu? Berusia 4 tahunan lah kira-kira. Itu juga bisa hidup rukun di sini ya, tidak ada perkelahian di situ. Padahal kita tahu sendiri ikan bawal itu ikan predator, makanannya daging, dan di situ hidup ikan gurame. Harusnya ikan gurame itu dimangsa oleh ikan bawal ini. Tetapi kenyataannya di sini tidak, teman-teman ya. Itu karena apa? Karena sudah kebiasaan dari kecil itu memang sudah di habitat yang sama. Nah, itu bisa dilihat. Iku sing kuning kuwi apa? Berapa ya? Oh, mujair. Dan di situ juga ada ikan mujair yang berwarna kuning, itu ikan mujair ya teman-teman. Nah, ikan mujair ini lumayan besar. Iku ya mbok ada mujair. Jadi itu memang dikoleksi teman saya, digunakan untuk koleksi di kolam kecilnya dia ya. Jadi teman-teman yang punya kolam kecil itu bisa digunakan untuk seperti ini, untuk menampung koleksi-koleksi ikan Anda ya. Nah, jadi ikan sebesar itu bisa hidup rukun di sini, padahal itu bertolak belakang habitatnya di alam. Yang satu habitatnya itu memang pemakan daun atau herbivora. Terus kemudian yang satu ikan bawal itu habitatnya di di habitat aslinya dia memakan daging. Tetapi ketika dikondisikan seperti ini terus kemudian dari kecil dirawat, itu ternyata naluri untuk mangsanya hilang teman-teman ya. Jadi begitu. Oke, jadi seperti itu kita menuju ke yang punya ikan ya teman-teman. Kita interogasi. Oh, yang punya ikan tidak mau diinterogasi ternyata. Oke, melalui saya saja. Melalui saya aja informasinya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu katanya yang punya itu tidak adek. Dia tidak tahu alasannya kenapa tidak mau diinterogasi. Tapi yang jelas informasinya ini ikan ini berusia 10 tahun. Terus bobotnya 5 kilo, sekitar 5 kilo. Terus kemudian poin juga itu untuk teman-teman semua, ketika ikan itu habitatnya dirubah, terus kemudian dari kecil itu dibudidaya dengan seperti ini, itu ternyata bisa naluri habitat aslinya itu ternyata hilang ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu saja. Oke, baik, begitu saja informasi dari saya Mr. TJ di channel Serba Serbi Pro. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Oh ya, yang baru bergabung atau yang sudah bergabung dari tadi, silakan subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman yang lain untuk mendapat informasi dunia perikanan dari channel Serba Serbi Pro. Oke, begitu saja. Selamat siang. Wassalam.